Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya Rezky Rahmana Putra, trading analis di Dimex Pusat Bandung. Di sini saya Rezky akan menjelaskan materi tentang September 2025, titik balik krusial pasar saat FOMC. Pertama ringkasan eksekutif ya. Pasar keuangan global saat ini menunjukkan keyakinan kuat terhadap pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve pada pemotongan FOMC September 2025 mendatang. Sentimen ini telah bergeser secara dramatis menyusul data ekonomi terbaru, terutama laporan pekerjaan bulan Juli yang lebih lemah dari ekspektasi. Tekanan dari melambatnya inflasi, penurunan aktivitas manufaktur, serta prospek pertumbuhan global untuk saat ini yang melemah menjadi katalis utama. Investor global bersiap terhadap perubahan arah kebijakan moneter The Fed yang dapat menjadi titik balik signifikan secara bagi sektor ekuitas, obligasi hingga pasar mata uang. Di sini era suku bunga tinggi yang menekan ekonomi. Sejak awal 2022, The Fed Reserve secara obligasi agresif menaikkan suku bunga untuk menyindakan inflasi yang melonjak akibat gangguan pasca pandemi, krisis energi global, perang Rusia dan Ukraina, serta suku bunga acuan ini berada di level tertinggi dalam 2 dekade terakhir, yakni kisaran 5,25% sampai 5,50%. Dampaknya ini sangat luas dan dari biaya pinjaman yang di sekitar sektor, koperasi dan rumah tangga hingga kondisi yang sangat tidak baik. Namun kini serangkaian indikator menunjukkan bahwa efek dari kebijakan moneter ketat tersebut mulai mengakibatkan ekonomi Amerika Serikat secara menurun dan signifikan. Data ekonomi pendorong ekspektasi pemangkasan suku bunga, laporan pekerjaan Juli 2005, data tenaga kerja terbaru menunjukkan terciptanya hanya 87.000 lapangan kerja baru, jauh di bawah ekspektasi konsensus 100.065 juta. Tingkat pengangguran naik ke 4,22%, tertinggi sejak 2021. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar tenaga kerja mulai melemah. Inflasi mulai terkendali. Indeks harga PCE inti tahunan turun ke 2,3% sampai mendekati target inflasi The Fed sebesar 2%. Ini memberikan ruang bagi The Fed untuk melonggarkan kebijakan tanpa memicu kekhawatiran inflasi. 3. Kontraksi sektor manufaktur dan properti. Indeks PMI manufaktur telah berada di bawah ambang batas ekspektasi selama 5 bulan berturut-turut sampai 1 tahun. Sektor properti menunjukkan penurunan harga rumah di beberapa negara bagian utama, menandakan melemahnya permintaan dari pemerintahan. Reaksi pasar global terhadap pasar obligasi 10 tahun turun ke 3,85% dari level 4,3% hanya dalam 3 pekan saja. Investor mulai menumpuk obligasi sebagai antisipasi penurunan suku bunga, potensi resensi menjadi ringan. 2. Pasar ekuitas, indeks S&P 500 melonjak menjadi 5% dalam 2 minggu terakhir, dipimpin oleh sektor teknologi dan real estate yang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. 3. Pasar mata uang, dolar Amerika Serikat atau AS melemah terhadap mayoritas mata uang utama. Dari euro atau USD kembali ke level 1,13 dan USD JPY turun ke 143 atau 143. Emerging market yang seperti Indonesia dan India mendapatkan aliran modal kembali akibat potensi carry the cat atau carry trade. 5. Implikasi global, peluang dan risiko. Negara berkembang, penurunan suku bunga Amerika Serikat dapat membuka ruang bagi bank sentral negara berkembang untuk menurunkan suku bunga domestik. Dan ini memberikan stimulus tambahan untuk pemulihan ekonomi pasca kritis. Pasar komoditas, harga emas naik ke
1000 sampai 2100 OZ, mencerminkan permintaan lindungan nilai terhadap ketidakpastian perekonomian. Minyak Brent masih fluktuatif karena kekhawatiran permintaan global yang sangat melambat. 3. Resiko potensial. Jika The Fed memotong suku bunga terlalu cepat dan inflasi kembali naik, kredibilitas kebijakan moneter bisa terganggu. Di sisi lain bisa terpotong dengan resesi bisa lebih sangat dalam lagi. 4. Proyeksi dan sentimen ke depan. Survei CME atau FedWatch menunjukkan 76% probabilitas pemotongan suku bunga sebesar 25 BPS. Pertemuan FOMC di bulan September sampai Oktober. Bank-bank seperti ini, JP Morgan dan Goldman Sachs memperkirakan pemotongan sebanyak 2 kali hingga akhir bulan ini sampai akhir tahun. Namun The Fed tetap berhati-hati. Ketua Jerome Powell menegaskan bahwa keputusan akan data independen tidak terburu-buru untuk mengkomodasi pasar. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan ini, pertemuan FOMC di bulan September 2025, 76% probabilitas pemotongan suku bunga sebesar 25 BPS di pertemuan FOMC di bulan September. Bank-bank seperti JP Morgan, Goldman Sachs telah memperkirakan pemotongan sebanyak 2 kali hingga akhir bulan ini. Namun The Fed tetap berhati-hati karena Jerome Powell menegaskan bahwa keputusan akan data independen dan tidak terburu-buru untuk mengakomodasi pasar secara global untuk bulan ini. Hanya sekian untuk pembahasannya, dikarenakan ada kelanjutan selanjutnya di minggu depan. Reski bisa menjelaskan rangkumannya, bisa dicek langsung di YouTube di Dimax-nya official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.